Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pawai, PAUD, dan Dikmas. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat, agar channel ini dapat lebih berkembang kembali. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemilihan jalur dan pemilihan sekolah untuk jenjang SMP pada PPDB Kota Bekasi tahun 2023. Langsung saja kita langsung klik ke pendaftaran akun. Nah, di sini ada informasi PPDB tahun 2023. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua calon peserta didik baru, dengan ini kami sampaikan bahwa pendaftaran PPDB tahap 1 Kota Bekasi tahun pelajaran 2023 dimulai tanggal 26 Juni, 27 Juni 2023 dan tanggal 3 Juli 2023 pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang semula jadwalnya itu pada jadwal sebelumnya tanggal 26 sampai tanggal 28, karena adanya cuti bersama, maka untuk tanggal 28 berubah menjadi tanggal 3 Juli 2023. Kemudian daftar ulang PPDB Kota Bekasi tahun pelajaran 2023 itu dimulai tanggal 4 Juli 2023 sampai tanggal 5 Juli 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 16. Demikian hal ini kami sampaikan, atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Jadi sebelum kita lanjut, dibiasakan kita membaca dulu agar kita lebih memahaminya. Langsung saja kita coba login. Di sini saya menggunakan akun yang sudah terdaftar, yang sudah akunnya terverifikasi. Kita lanjut. Kalau Bapak Ibu ketika login gagal, di sini ada lupa kata sandi, dan di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bagaimana kalau kita lupa atau ingin mereset kata sandinya. Langsung saja kita login ke aplikasinya. Maka tampilannya seperti ini. Ini data yang sudah terverifikasi atau sudah dikonfirmasi disetujui oleh tim verifikasi. Kalau Bapak Ibu statusnya belum diverifikasi atau ditolak, maka tidak bisa melanjutkan ke tahap pendaftaran. Di sini sebelumnya ada riwayat pemilihan jalur dan sekolah. Anda hanya mempunyai 4 kesempatan lagi dalam pemilihan jalur sekolah. Jadi Bapak Ibu, bagi siswa atau calon peserta didik yang hanya menggunakan jalur nilai maupun jalur zonasi, hanya ada 2 kesempatan tampilannya di sini. Kebetulan untuk siswa ini yaitu dia sudah mengunggah dokumen khususnya, yaitu jalur afirmasi dengan mengunggah data DTKS-nya, sehingga pemilihan jalurnya itu mempunyai 4 kesempatan dalam pemilihan jalur dan sekolah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir bagi yang ada tulisannya di sini kok 2, kok ini 4. Nah, kalau 4 di sini kebetulan adalah siswanya pada pra pendaftaran sudah mengunggah dokumen data DTKS-nya untuk menggunakan jalur afirmasi. Saya memberikan contoh di sini yang tidak menggunakan data DTKS atau menggunakan jalur lain. Di sini hanya 2, yaitu riwayat mempunyai 2 kesempatan lagi dalam pemilihan jalur. Jadi berbeda-beda ya. Nah, kita lanjut saja. Di sini ada menu baru yaitu pemilihan sekolah. Di sini di menu pilihan sekolah tinggal kita klik saja pemilihan sekolahnya. Nah, maka di sini ada tercantum tulisan lakukan pemilihan jalur dan sekolah di bawah ini. Pastikan pemilihan sekolah sudah sesuai dengan sekolah yang diinginkan. Jika sudah, lakukan simpan dan konfirmasi pemilihan sekolahnya. Di sini ada afirmasi, ada prestasi nilai asesmen sumatif, ada prestasi tahfidz Quran, ada perpindahan tugas orang tua atau wali, ada prestasi akademik non-akademik. Jadi untuk jalur zonasi memang karena belum dibuka, nanti akan dibuka pada tanggal 6, 7, 8 Juli 2023. Bagi Bapak Ibu yang hanya akan menggunakan jalur zonasi, maka pendaftarannya nanti di tanggal 6 sampai tanggal dengan 8 Juli 2023. Contoh di sini ada nilai ada jalur afirmasi, maka akan tampil di sini nanti nama sekolahnya. Tapi kalau misalkan
mau menggunakan jalur akademik non akademik, yaitu sudah mengunggah dokumen khususnya berupa sertifikat kejuaraan, maka akan tampil juga di sini. Karena siswa tersebut tidak menggunakan jalur ini ketika pra pendaftaran, maka di sini akan tertulis, mohon maaf, Anda tidak dapat menggunakan jalur prestasi akademik non-akademik dikarenakan dokumen pendukung untuk persyaratan prestasi akademik non-akademik tidak tersedia, atau jalur prestasi akademik non-akademik hanya dapat digunakan untuk warga Kota Bekasi. Silakan gunakan jalur lain. Untuk siswa ini, dia bisa memilih pada tahap ini bisa memilih dua, yaitu dengan cara afirmasi maupun menggunakan prestasi nilai asesmen sumatif. Nah, diyakinkan dulu sebelum kita mendaftar, kita jangan terburu-buru, kita bisa mengeceknya terlebih dahulu di atau memonitoring data saat ini yang real time berjalan. Untuk data misalkan mau menggunakan jalur nilai asesmen sumatif ini, apakah nilai ini masih bisa kita masukkan ke sekolah yang dituju. Contoh, ini siswanya ingin masuk ke SMP 2 Bekasi. Kita bisa lihat ke beranda terlebih dahulu, kita lihat hasil seleksi sementaranya. Kita tunggu di sini untuk jenjang SD, ini untuk jenjang SMP. Untuk SD nanti akan saya jelaskan kembali. Untuk saat ini kita fokuskan atau prioritaskan dulu ke jenjang SMP. Nah, di sini di menu sini daftar jalur SMP, ada SMP Negeri 1 untuk perpindahan tugas orang tua, afirmasi dan lain sebagainya. Di sini juga kita bisa sortir jalurnya, kita bisa sortir berdasarkan data afirmasi saja atau perpindahan tugas orang tua saja dan lain sebagainya. Contoh untuk SMP 1 di sini ada kuotanya, yaitu untuk PTO ada 4 kuota. Kemudian sudah terisi 4. Nanti kita bisa lihat detailnya di sini untuk afirmasi dan lain sebagainya. Saya ingin mensortir misalkan berdasarkan data nilai, yaitu menggunakan nilai asesmen sumatif. Nah, di sini contoh saya menggunakan ke pilihannya SMP 2. Di SMP 2 kuotanya untuk jalur sumatif ini ada 25 siswa kuotanya, dan saat ini sudah terisi 25. Bukan berarti kita tidak bisa mendaftar di sini. Kita lihat nilai siswa atau calon peserta didik kita atau anak kita, nilai akhirnya berapa, nanti kita bisa cek. Di mana cara melihatnya? Kita lihat kembali ke detailnya supaya kita juga memahami. Lihat, ini hasil sementara SMP Negeri 2 prestasi nilai asesmen sumatif. Di sini kita bisa sortir kembali, ada luar daerah, tidak ya. Misalkan kita hanya mencari yang data tidak luar sekolah ya, berarti yang ada di Kota Bekasi saja, yang dokumen KK-nya Kota Bekasi. Nah, kebetulan di sini untuk jalur nilai asesmen sumatif untuk dalam kota, yaitu kuotanya 25. Nanti kita lihat kembali di sini, tertinggi itu nilai skornya adalah 98. Dan nilai terendahnya saat ini adalah 94,35. Jadi kita tidak perlu memaksakan anak kita apabila memang nilainya tidak mencukupi. Makanya kita cek dulu, sayang kesempatannya kita gunakan kalau memang nilainya itu terendah saja. Di SMP 2 ini sudah 94,35. Contoh siswa ini, untuk mengeceknya bagaimana sih mengetahui bahwa nilai anak kita, nilai skornya, kemarin kita pernah upload di data dokumen wajib. Di sini kita klik dokumen wajib. Di sini ada menu nilai akhir rapot, sudah ada menu tambahan nilai akhir rapot, kita bisa klik di sini. Nah, disinilah skornya, nilai akhirnya 87,58. Jadi skor 8758 itu sudah diambil dari nilai rata-rata rapot, diambil 60% dan diambil 40% dari nilai asesmen sumatif. Jadi yang dipahami, jangan melihat nilai ASSP-nya totalnya, tapi nilai ASSP itu hanya diambil 40%, dan diambillah nilai rapot kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1, diambil 60%, digabunglah menjadi nilai akhirnya. Ya, inilah nilai akhirnya menjadi 87,58. Jika siswa tersebut ingin masuk ke SMP 2 dengan menggunakan jalur nilai asesmen sumatif, sudah dipastikan tidak akan bisa masuk ke dalam sini. Kalaupun dipaksakan, maka tidak akan ada namanya di sini. Jadi peluang satu-satunya saat ini yang digunakan oleh siswa ini adalah menggunakan jalur afirmasi. Karena untuk jalur afirmasi itu menggunakan jarak dari rumah ke sekolahnya. Contoh kembali,
Jadi jangan ketika milih nilai prestasi asesmen, saya contohkan di sini, sebelum kita memilih sekolah ini kan kosong, kita klik dulu sini perbarui pilihan sekolahnya. Nah, setelah data pemilihan sekolah berhasil diperbarui, kita akan bisa memilih. Nah, yang tampil di sini adalah bukan nilai kita, tapi adalah jarak dari rumah kita ke sekolah. Jadi jangan terkecoh karena jaraknya dekat dan lain sebagainya, karena untuk jalur nilai asesmen itu tidak menggunakan jarak tapi menggunakan nilai akhirnya. Mungkin kedepannya di sini yang tampil adalah nilai akhir, jadi mempermudah mengetahui bahwa siswa tersebut berapa di nilai akhirnya, supaya tidak salah paham dianggap ini sebagai jalur zonasi. Nah, karena tidak mungkin dia ingin masuk ke SMP yang dipilih, yaitu pilihannya adalah SMP 2, maka ada satu lagi senjatanya menggunakan jalur afirmasi. Karena data siswa tersebut sudah pernah mengupload dokumen pendukungnya, ini saya contohkan, sudah disetujui statusnya. Jadi kalau statusnya sudah disetujui, maka bisa mengikuti jalur afirmasi ini. Nah, di sini lihat berkasnya dan dia sudah terdaftar di data DTKS dan statusnya disetujui. Lanjut kita ke pemilihan sekolah, kita klik saja afirmasi karena dia mau menggunakan jalur afirmasi. Kemudian kita perbaharui pilihan sekolahnya, kita klik pilihan sekolah. Nah, untuk zonasi SMP 2 ya, zonasi afirmasi itu nilai atau jarak dia calon peserta didik ini menuju ke sekolahnya itu ke SMP 2 718 km. Di sini akan masuk beberapa sekolah SMP yang memang masuk ke dalam radiusnya. Walaupun berbeda zona, contoh ini kenapa ada zona B tapi dia bisa, karena di sini radiusnya masih di bawah 3 kilo, sehingga ini bisa memungkinkan siswa tersebut ikut seleksi pada beda zona. Walaupun berbeda zona, tapi siswa tersebut bisa mengikuti lain zona dikarenakan jarak dari rumah ke sekolah yang dituju ini masih di bawah 3 kilo. Jadi kalau masih di bawah 3 kilo kita bisa memilihnya. Lanjut saja kita coba, tapi sebelum mencoba kita yakinkan dulu untuk jalur afirmasi berapa sih nilai terakhirnya, jarak terjauhnya. Kita bisa sortir di sini berdasarkan nilai afirmasi. Kita klik afirmasi, kita pilih contoh ini SMP 2. Di sini adalah kuotanya 75 dan sudah terisi 75, nanti akan terseleksi secara real time data atau jarak paling dekat dari rumah ke sekolah. Maka ketika jaraknya nanti akan tergeser, ada kemungkinan Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan yang lain. Klik detail. Nah, ini hasil seleksi sementara tahap 1 di SMP Negeri 2 Bekasi menggunakan jalur afirmasi. Untuk jarak terdekat itu jaraknya 72,53 meter. Kita lihat ke bawah, jarak terjauhnya ini sudah sampai 75, itu 1039,78 meter, kurang lebih 1 kilo. Inti untuk jarak terjauhnya. Jadi dengan siswa tersebut tadi dengan kira-kira 0,700 km atau kurang lebih 718 meter, ada kemungkinan masih ada peluang untuk masuk di sini. Mungkin nanti ketika dimasukkan dia berada di urutan 718 itu. Nah, di sini sekitar di urutan 36 atau 37. Kan 718 ini akan berada di urutan 37 dan ini 725 akan tergeser ke bawah. Kita coba saja langsung, kita pilih SMP Negeri 2. Setelah yakin apa yang sudah kita pilih, pastikan kita tidak akan goyah pemilihannya, karena kesempatan itu hanya beberapa kesempatan. Dan ini dipastikan karena sudah yakin memilih jalur afirmasi, kemudian pilihan sekolahnya sudah ditujukan yaitu di SMP 2 Bekasi, maka tinggal klik simpan dan konfirmasi pemilihan sekolah. Kita klik saja konfirmasi pemilihan jalur dan sekolah. Apakah Anda yakin bahwa jalur dan sekolah yang dipilih sesuai? Kita klik ya. Pemilihan jalur dan sekolah berhasil disimpan dan dikonfirmasi. Oke. Nanti kita bisa lihat di sini nih hasil seleksi sementara SMP Negeri 2 Bekasi. Statusnya masih hijau, artinya siswa tersebut masih aman-aman saja untuk sementara ini karena masih ada
3 hari ke depan sampai dari tanggal 26, 27 dan nanti terakhir di tanggal 3 Juli 2023. Di sini riwayat pemilihan jalurnya Anda hanya mempunyai 3 kesempatan lagi. Tadi kan 4, maka di sini tinggal 3 kesempatan lagi. Pilihan pertamanya yaitu di SMP Negeri 2 Bekasi. Kita dapat melakukan pemilihan kembali ketika data kita sudah tergeser atau sudah tidak bisa diterima di jalur ini. Kita bisa memilih pilihan lain, jalur lain maupun sekolah yang lainnya. Nah, di sini nanti kita bisa cetak bukti pendaftarannya, tinggal diklik saja cetak bukti pendaftarannya. Nah, di sini bukti pendaftaran PPDB Kota Bekasi. Sini alamatnya. Nah, pilihan sekolahnya di SMP Negeri 2 Bekasi atau menggunakan jalur afirmasi jam 12.40 karena video ini saya buat jam 12.40. Lanjut, setelah ini bisa kita cetak dan lain sebagainya. Kita cek kembali di sini bukti pendaftarannya. Di sini ada nomor kode pendaftar. Kita bisa ambil di sini untuk mengeceknya. Kita copy, misalkan kita salin. Kita ingin tahu urutan anak kita. Ini tadi kita mau di SMP 2 menggunakan jalur afirmasi. Kita coba refresh kembali. Nah, setelah kita refresh, kita pilih cari jalurnya yang tadi kita daftarkan afirmasi. Kita lihat di SMP 2, di sini kita lihat detailnya. Kita turun ke bawah, kita tampilkan 100. Tadi prediksi saya berada di urutan 37. Nama yang tadi siswa tersebut adalah Siti Hamidah. Kita lihat Siti Hamidah di urutan 30. Oh, ada di urutan 38, sudah berubah lagi. Ini berada di urutan 38. SDN Margahayu 5. Ini jaraknya 717,98. Kita bisa lihat detail siswa tersebut, kita klik detailnya. Nah, siswa tersebut jaraknya sekian, 717,98 meter. Kemudian di sini ada data-data lainnya, kita bisa ngecek juga. Jadi itu cukup mudah ya melakukan pendaftarannya. Nanti bisa kita cek selalu atau bisa kita menggunakan melalui pencarian. Di sini ada kita di tampilannya. Kemudian di sini ada kata cari. Tadi yang kita copy bukti pendaftarannya bisa kita pastekan di sini di data pencarian. Kita klik cari. Nah, maka akan timbul di sini datanya yaitu PPDB dengan kodenya yang tadi. Kemudian kita klik saja. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Begitulah cara melakukan pendaftaran pada PPDB jalur khusus pada tahun ini. Mudah-mudahan nanti akan saya buatkan video kembali terkait dengan bagaimana cara melakukan pendaftaran melalui jalur zonasi ataupun nanti terkait video jalur pemilihan untuk sekolah jenjang SD. Terima kasih apabila video ini bermanfaat dapat disampaikan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.